Salapan Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ade Rahayu Wahidin di 78 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara membuat soal online, baik itu dalam bentuk soal harian, PAT, PAS, ataupun mungkin rekan-rekan akan membuat seleksi PPDB online dalam bentuk kuis, dalam bentuk soal. Itu saya akan coba memberikan tutorial membuat Google Formulir dengan cara melakukan impor dari Microsoft Word. Jadi rekan-rekan tidak harus mengetik ulang dalam Google Formulir ketika akan membuat soal. Jadi rekan-rekan tinggal mengimporkan dari soal yang ada dalam bentuk Microsoft Word. Itu nanti akan diimporkan ke dalam Google Formulir. Oke, langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan itu adalah persiapkan file Microsoft Word dalam bentuk soal. Nah, seperti ini. Jadi rekan-rekan harus mempersiapkan soal dalam bentuk Microsoft Word seperti ini. Pastikan tidak ada karakter enter dalam satu soal. Misalnya ini setelah berinfak. Di sini saya akan mencontohkan untuk soal fikih. Setelah berinfak, ini terlihat ini langsung di enter. Nah, ini jangan sampai ada enter seperti ini. Jadi ini cukup dispasi. Pastikan bahwa tidak ada enter dalam satu soal. Karena kenapa? Karena nanti ketika diimporkan itu akan terbaca bahwa ini akan beda soal. Ini akan terbaca bahwa ini soal yang ini dengan yang ini itu berbeda, bukan dalam satu nomor. Oke, setelah rekan-rekan memiliki file tersebut, silahkan disimpan dan pastikan bahwa option jawaban yang rekan-rekan tuliskan di sini berurut ke bawah, mulai dari option A, B, C, dan D. Jadi tidak boleh ada option yang di pinggir di sini. Misalnya C di sini, D di sini. Oke, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi harus ke bawah semua. Oke, tinggal disimpan. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk ke Google Drive. Jadi silakan rekan-rekan masuk dalam Chrome. Itu ketikkan Google Drive. Bisa Drive, bisa Google Drive. Tinggal loginkan Google Drive dengan menggunakan akun Gmail rekan-rekan. Ketika rekan-rekan memasukkan kata kunci Google Drive, mungkin ada di antara rekan-rekan yang diminta untuk login, itu tinggal loginkan dengan menggunakan akun Gmail. Oke, langkah berikutnya kita akan coba membuat folder terlebih dahulu soal fikih misalnya. Karena yang saya buat itu soal fikih, contohnya ini hanya contoh. Nah, ini soal fikih. Folder ini kita tinggal klik 2 kali. Di sini pasti kosong. Nah, langkah berikutnya yang harus dilakukan itu adalah mengimpor soal tersebut ke dalam folder ini. Klik kanan di sini. Kemudian upload file. Dan cari file Word yang sudah rekan-rekan buat tadi. Misalnya ini saya soal fikih. Tinggal open. Tunggu sampai proses upload ini selesai. Nah, ini adalah soal fikih, sudah kita upload ke dalam Google Drive. Nah, tapi ini belum selesai. Jadi ekstensi file yang bisa diimpor ke dalam Google Formulir itu yang berformat Google Dokumen. Jadi ini kita akan buka terlebih dahulu. Buka dokumen. Oke, kita kembali. Klik kanan di sini. Buka dokumen dengan Google Dokumen. Nah, baru setelah ini pastikan rekan-rekan tidak ada yang menggunakan nomor ini. Kenapa? Karena ini akan kita buat manual nanti di Google Formulir. Jadi rekan-rekan tinggal klik saja di sini. Jika ini menggunakan bullet and numbering, ini tinggal diklik. Jadi nomornya dihapus di sini. Nah, ini jadi seperti ini tampilannya.
Nah, jadi setelah ini nomor 1, ini nomor 2, dan seterusnya. Jadi langkah berikutnya itu silakan rekan-rekan pilih menu file di sini, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini kita akan diarahkan nanti kepada tab baru dengan membuat file ekstensinya Google Dokumen. Jadi kalau ini ada docx di sini, jadi kalau ini tidak ada. Oke, untuk menamai ini, untuk mempermudah, kita rubah saja nama filenya soal fikih fix misalnya. Nah, setiap perubahan yang rekan-rekan lakukan dalam Google Drive ini akan otomatis tersimpan. Jadi tidak perlu menyimpan, karena ini akan otomatis ketika rekan-rekan merubah apapun di sini, itu akan otomatis tersimpan dalam Google Drive. Oke, langkah berikutnya ini tinggal di close. Nah, ini kita sudah punya 2 file. Yang pertama file ini file yang awal ketika kita mengupload, kemudian ini file salinan yang sudah dalam format Google Dokumen. Jadi yang akan kita imporkan nanti adalah yang ini, soal fikih yang ini. Oke, langkah berikutnya ketika kita sudah memastikan kita mempunyai 2 file ini, itu silahkan rekan-rekan klik baru, kemudian lainnya Google Formulir, dan pilih formulir kosong. Jadi nanti kita akan diarahkan kepada tab untuk membuat Google Formulir seperti ini. Nah, langkah berikutnya, jadi ketika mengimporkan file ini, kita membutuhkan aplikasi kedua, itu ada di Google Formulir, dan itu harus diinstal terlebih dahulu. Oke, kita akan coba lagi dari awal ya. Di sini, jadi di tombol 3 ini rekan-rekan tinggal pilih add-on. Jadi nama aplikasi keduanya itu adalah Form Builder. Jadi rekan-rekan di sini di tombol pencarian di sini tinggal mengetik Form Builder. Nah, ini Form Builder itu yang paling kiri di sini. Nah, oh iya, kebetulan saya belum diinstal. Jadi untuk ini cirinya seperti ini. Jadi jika di tampilan rekan-rekan ini berwarna biru dengan tulisan install, berarti ini belum terinstall. Jika di tampilan rekan-rekan ketika mengklik atau mencari Form Builder ini tampilannya berwarna kuning atau oranye, itu tulisannya uninstall, berarti itu sudah terinstall. Intinya, jadi ini harus diinstalkan terlebih dahulu. Jika sudah ada dalam Google Formulir, tidak perlu diinstal ulang. Jadi ini diinstal dulu karena saya belum menginstal. Lanjutkan, kemudian pilih akun Google yang sama dengan akun Google Drive yang rekan-rekan miliki ini. Jadi ini harus sama Google Drive. Ketika tadi masuk ke Google Drive akunnya menggunakan akun mana, ya ini juga sama, harus menggunakan akun yang sama. Oke, di sini ada izinkan, tinggal pilih izinkan. Ini akan berproses menginstalasi Form Builder ini. Nah, selesai. Ini tinggal klik selesai, ini tinggal di close. Jadi ketika kita mengklik ini akan ada pilihan Form Builder. Itu tandanya bahwa Form Builder ini, pengaya ini sudah terinstall dalam Google Formulir rekan-rekan. Oke. Tadi setelah seperti ini, silahkan klik pengaya di sini, pilih Form Builder, ini pilih Start. Nanti di sini ada jendela tampilan pilihan untuk proses impor. Nah, ini kita bisa mengimpor Google Form, Google Sheet ini untuk Microsoft Excel, ini Google Doc untuk Microsoft Word, dan ini PowerPoint. Oke, rekan-rekan tinggal pilih Microsoft Word ini, Google Doc. Nah, nanti diarahkan kepada tampilan seperti ini. Tinggal pilih file yang akan rekan-rekan upload. Nah, ini tadi sudah saya kasih nama fix. Jadi ini untuk memudahkan. Nih, jadi untuk memudahkan. Jadi jangan sampai rekan-rekan mengimpor file yang ini. Jadi makanya tadi ketika
di Google Dokumen saya rubah untuk yang akan diimpor itu menggunakan fix ujungnya. Jadi ketika ini mau dipilih, ini kita tidak tertukar. Kita tinggal diklik select. Nah, setelah itu nanti muncul di sini. Ini ada 5 soal. Ini otomatis di sini multiple choice semua. Jadi ada pilihan jawaban option ABCD seperti tadi. Nah, setelah itu tinggal klik import selected yang ini. Nanti ini akan otomatis menampilkan soal-soal yang ini. Nah, ini juga sama, jika rekan-rekan mau membuat 30, 40, 50 soal silahkan. Cuman yang harus diperhatikan itu adalah cara penulisannya. Jangan sampai pertama tadi tidak boleh menggunakan enter, kemudian ini optionnya harus ke bawah, jangan ke pinggir. Nah, ini udah selesai, kita udah ada. Nah, ini di close saja. Nah, ini kita sudah ada. Nah, langkah berikutnya yang harus rekan-rekan lakukan itu tinggal membuat pengaturan di sini. Jadi silahkan di sini ada, oke maaf, nah ini, jadi silahkan di sini ada formulir tanpa judul, bisa diedit, misalnya soal PAT fikih misalnya. Kemudian di sini ada opsi pertanyaan, itu mungkin rekan-rekan bisa gunakan untuk nama. Di sini ininya dirubah pilihan singkat, jadi nanti ketika pas tampilan dalam Google Formulir itu menampilkan nama untuk supaya diisi oleh siswa. Teksnya pilihnya jawaban singkat, kemudian ini tinggal ditambahkan kalau kita mau menambahkan kelas, nama, kemudian di sini kelas. Ini juga sama, jawaban singkat, atau mau multiple atau mau centang seperti ini, kotak centang. Opsi pertama misalnya kalau kita mengajar di lebih dari satu kelas, misalnya kelas 4A, kemudian di sini kelas 4B, kemudian di sini kelas 4C misalnya, seperti itu. Jadi ada 4 kelas misalnya. Jadi di tampilan awal itu nanti akan menampilkan nama dan kelas. Oke, langkah berikutnya, jika rekan-rekan ingin membuat tampilannya menjadi lebih menarik, itu bisa menambahkan gambar sebelum soal di sini. Itu tinggal pilih di sini sesuaikan tema. Pilih sesuaikan tema. Kemudian di sini ada gambar atau mau warna, misalnya tema belakang ini. Silakan, atau mau dikasih gambar. Di sini kita bisa mengupload foto, di sini unggah. Dicari dari drive komputer rekan-rekan, atau bisa yang ada di sini misalnya temanya, silahkan. Itu kondisional. Misalnya kita ambil contoh ini, buku, gambar buku, tinggal disisipkan. Oke, maaf, sisipkan, jadi nanti akan muncul di atas. Nah, seperti ini. Atau mau gambar sekolah rekan-rekan, silahkan. Nah, baru setelah ini deskripsi, silahkan kondisional diisi. Kemudian yang berikutnya, termasuk ketika membuat soal di sini, itu gambar kan tidak bisa diupload atau tidak bisa diimpor langsung dalam Microsoft Word ke Google Formulir, jadi bisa ditambahkan secara manual di sini. Misalnya di sini ada gambar yang harus disisipkan di sini, ini tinggal klik saja. Sisipkan gambar, misalnya kita cari di kependudukan Google. Oke, ini contoh ya. Kita akan coba masjid, gambar masjid saja. Sisipkan. Jadi nanti di soal ini akan tersisip gambar seperti ini.
atau bisa dengan ini. Di sini ada menu tambahkan gambar, bisa juga sama. Kemudian kayak kita anggap selesai ini kondisional. Silahkan rekan-rekan mau membuat gambar di sini, misalnya gambar sekolah di sini. Jadi sebelum nama nanti di tampilannya itu ada gambar dulu seperti ini misalnya. Oke, nah ini kita anggap selesai. Baru langkah berikutnya kita masuk ke pratinjau dulu, lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah ini, jadi nanti di tampilannya itu akan seperti ini. Nah, untuk melakukan pengaturan, jadi di sini ada menu setelan. Di sini rekan-rekan tinggal pilih kuis, karena ini adalah berbentuk soal. Jadi kita harus membuat soal ini ada nilainya. Jadi ketika mengklik pengaturan, di sini cari kuis, kemudian ini centang. Nah ini aktifkan. Jadi ini silakan rekan-rekan atur sesuai keinginan. Yang pasti ini ketika nanti siswa-siswa kita selesai melaksanakan ujian ini atau tes ini, itu nilainya akan langsung ditampilkan secara otomatis oleh sistem ini. Kemudian ini juga sama, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin juga dicentang, silahkan. Oke, setelah itu simpan. Nah di sini tertulis poinnya totalnya 0. Nah bagaimana cara mengaturnya? Itu tinggal masuk ke masing-masing soal. Di sini tinggal diklik sembarang, yang penting di soal tersebut. Misalnya ini tadi, nah ini kita akan masuk ke soal ini misalnya. Kemudian pilih kunci jawaban. Oke, jadi rekan-rekan tinggal masuk ke soal. Di sini poinnya tinggal ditulis. Misalnya kalau kita memberikan 10 soal, untuk satu soal dapat poin misalnya 10. Karena saya hanya membuat 5, jadi saya ambil contoh ini untuk satu soal poinnya 20. Jadi supaya nanti nilai maksimalnya itu 100. Kemudian tinggal centang di sini jawaban, maksudnya jawaban yang benar. Itu supaya nanti ketika siswa mengerjakan soal tersebut, itu nanti setelah selesainya itu muncul nilai. Oke, ini juga sama, tinggal diklik di sini, klik kunci jawaban, kemudian masukkan misalnya poinnya 20 juga sama. Oke, seterusnya sampai ke nomor terakhir. Nah baru setelah itu, setelah ini selesai, misalnya ini saya hanya baru 40 karena yang ke bawahnya belum, ini supaya cepat saja. Jadi langkah berikutnya yang harus dilakukan, ini juga sama di pengaturan ini, di pengaturan umum juga sama. Itu mungkin rekan-rekan mau mencentang ini, responden dapat mengedit misalnya setelah mengirimkan, bisa dicentang seperti ini, atau tidak juga tidak apa-apa. Ini kondisional. Nah ini pesan konfirmasi. Jadi ketika siswa atau responden sudah selesai mengerjakan, misalnya kita akan memberikan pesan konfirmasi, selamat, Anda sudah selesai mengerjakan. Seperti ini. Kemudian ini tadi yang kuis, itu tinggal disimpan. Nah selesai kita membuat ini. Nah tentu rekan-rekan akan membagikan link ini kepada para siswa atau pada para responden. Itu tinggal kirim. Ini ada yang berwarna biru, kirim. Kemudian di sini di tengah
Jadi ini bisa dikirim melalui email kemana, misalnya bisa disalin hanya bentuk URL-nya di sini. Jadi ini bisa diperpendek. Nah, jadi hanya ini. Jadi ini bisa di copy, kemudian bisa disebarkan dalam grup WA, misalnya di grup WA siswa-siswa atau responden. Oke, mungkin itu yang sementara yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.